من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما غواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ahrijna min julumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para guru yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, Bapak Ustadz Asman, Bapak Subur, Bapak Samsur Rijal, ya, dan juga yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Budi Legiman beserta anak cucu mantu, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Amin. Para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya, Anda Bapak Misan, dan juga yang lainnya jamaah Majelis Ta'lim Albaniyah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, talabul ilmi, sekaligus sekarang juga ada acara 40 hari orang tua kita, orang tua saudara kita, teman kita Bapak Rudi. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikannya kubur raudhah min riyadil jinan, dijauhkan kuburnya khufra min hufarin niran. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarganya yang ditinggalkan Allah beri kesabaran, ketabahan. Dan juga pada malam hari ini yang kedua, marilah kita berselawat dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat kita ini kelak pada hari kiamat kita dibalas dengan syafaatnya oleh beliau. Bapak-bapak yang saya hormati, kita melanjuti pertemuan minggu yang lalu. Kita membahas tentang air sudah, lalu kita lanjutkan dengan tata cara berudu. Ya, sekarang kita masuk tentang fardunya udu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi, amin. Faslun wa furudul udu'i, dan adapun fardunya udu. Ya, fardunya udu atau rukun-rukunnya udu itu sittatun, ada 6 yang harus kita lakukan dalam udu. Itu harus ada 6. Tidak ada salah satunya maka udunya tidak sah. Al-awwalu, yang pertama adalah niyatun. Niat apa? Raf'ul hadasi, niat untuk menghilangkan hadas. Hadas apa? Das kecil, ya kan? Awit toharoti, atau niat tohar. Boleh nawaitul udu'a li raf'i toharoti, atau nawaitul udu'a li toharoti. Nah, boleh untuk menghilangkan hadas kecil, boleh untuk bersuci, ya, untuk sholat. Nah, niatnya ini kalau ya orangnya normal. Kalau orangnya tidak normal, siapa dia? Yang salisul bauli, yang selalu kencing. Kalau orangnya beser. Kalau orangnya beser atau orangnya kentut mulu, dol,
Ya kan? Maka niatnya ya dia niatnya bukannya liraf'il hadasi, tapi niatnya adalah listibahatis shalah. Ya nawaitul wudu'a listibahatis shalah. Saya niat wudu untuk diperbolehkannya salat. Kenapa? Karena dia nggak bakalan mengangkat hadasnya. Karena baru nyampe tangan kentut. Wudu baru nyampe kaki, udah sampai kaki terakhir kentut lagi baik. Makanya nggak apa-apa, udah aja. Dia wudu aja, selesaikan walaupun dalam keadaan udah kentut. Kenapa? Kalau balik lagi tetap kentut lagi. Ya kan? Ya, ntar udah di kamar mandi baik. Ya kan? Nah, ya makanya sudah aja, makanya niatnya nawaitu wudu'a listibahatis shalah. Saya niat wudu untuk diperbolehkannya salat. Karena kalau liraf'il hadas nggak bakal mengangkat. Nah, yang kencing mulu gitu, maksudnya kencingan netes ya, ceret-ceretan, bukan kencingnya banyak. Ya, ceret. 3 menit kemudian, ceret lagi. Kan namanya beser. Nah, kalau itu niatnya ya listibahatis salah. Wa nawi istibahatu fardis salah. Wa in tawadda'a lisunnati nawa istibahatis salah. Nah, jadi kalau salat fardu, maka ditawarin fardu. Ya kan nawaitul wudu'a listibahatis salatil fardu. Nah, gitu ya. Nah, kalau salat sunnah ya pakaiin listibahatis salatis sunnah. Jadi ditentuin. Niatnya ditentukan gitu ya. Itu yang pertama. Jadi niat. Kapan niat itu dibaca? Ya, inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka, ya bukan lagi basuh tangan. Asani yang kedua ghuslul wajhi, membasuh muka. Ya, mana muka itu? Wahatuhu ma baina manabiti sya'ri ra'si. Ya, yang namanya muka itu dari atas itu tempat tumbuhnya rambut. Jadi tempat tumbuhnya rambut itu batas muka. Jangan wa muqbilin daknihi, dan kalau dari bawah itu dagunya. Sini nih. Ya. Makanya orang perempuan kalau pakai mukena harusnya dagunya ditutup. Kalau dia di sini berarti batas muka kelihatan. Nah, ini sangat berbahaya. Lebih baik cari aman, tutup mengkenai taruh di sini. Ya kan? Jadi mengkenai taruh di sini saja. Artinya perbatasan antara muka dengan leher tertutup. Ya kan? Ya seperti halnya taruh gelas di atas meja. Ya benar naruhnya sih di atas meja, tapi minggir. Khawatir jatuh, maka amankan taruh di maka batas muka ini dengan dagu. Makanya dalam wudu harus diapain? Lebihin. Batas tangan mana? Sikut. Makanya kudu harus diapain? Lebihin. Batas kaki mana? Makanya harus dilebihin. Kan begitu. Nah, kejauhan. Jadi lebihin. Nah, maka batas ini. Maka amankan batasnya kalau orang perempuan pakai mukena. Nah, di sini nih mukenanya. Kayaknya jelek banget. Ya bukan masalah jelek pantas tidak pantas, tapi ini masalah syariat kan gitu. Kalau lagi sholat perempuan kan semuanya muka yang harus ditutup, kecuali telapak tangan dan nah muka itu tadi dibataskan ini, ya kan? Kalau di sini, berarti di sini masih kelihatan takutnya, ya. Jadi yang kedua adalah membasuh muka. Batas muka dari atas tumbuhnya Nah, kalau yang jenong, berarti lebaran mukanya, ya kan? Karena batas tumbuhnya rambut kan. Yang bawah dagu. Yang samping wama baina udunaihi,
antara dua kuping, berarti di sini. Faminhul ghamam termasuk pelipis. Ya, pelipis itu termasuk muka, ya kan? Termasuk wal hadaba, bulu alis. Ya, wal janib, ya, wal hadaba bulu mata, wal hanib bulu alis, wasarib termasuk kumis, wal udaro itu cambang, wal anafah, ya anafah itu bulu yang ada di bawah leher, nih, bibir, itu namanya anafakoh, ya, basyaron, wasya'rul lihya, jenggot, wal arid itu setelah cambang, ada kan orang cambang segini, bawahnya cambang itu namanya arid. Nah, ini nih, banyak bulunya, ya bewokan. Nah, itu semuanya harus dikena, harus kena wudu, karena termasuk bagian dari muka. Wa in khaffa gusila dhahiru. Kalau seandainya itu semuanya tipis, maka harus dibasuh dhahiruhu wa batinuhu, luar dalamnya harus kena. Nah, kalau kumisnya tipis, jenggotnya tipis, cambangnya tipis, maka bulunya kudu kena, kulitnya kudu kalau tipis, ya kan? Wa in kasufa, kalau seandainya tebal, ghuslu dhahirhu. Kalau seandainya tebal, maka cukup luarnya saja, dalamnya tidak usah. Nah, bagaimana bedain tipis sama tebal? Nah, kalau kita ngomong berhadapan sama orang berkumis, berjenggot, kalau kulitnya masih kelihatan berarti tipis. Tapi kalau kita gesin, agak kelihatan pisan tuh kulit, berarti tebal. Ya kayak Pak Somad, kita lihat mukanya kayak kulit jenggotnya nggak ada, karena emang sudah tebal. Kumis juga begitu, ya kan? Nah, Bang Madun kumisnya, jenggotnya kayaknya tebal. Kenapa? Karena udah nggak kelihatan kulitnya. Ya kan? Bang Dais kayaknya kumisnya masih kelihatan kulitnya. Oh, berarti tipis. Berarti harus dalam luar kena. Ya kalau tebal cukup luarnya saja. Nah, dalamnya kulitnya tidak usah. Tapi kalau tipis dalam luar harus kena. Makanya wa yustahabu tahlilul lihyah, sunnah menyela-nyela jenggot, ya kan? Sunnahnya itu dari bawah ke atas. Gini ya. Jadi dari bawah didorong ke atas, ya. Jadi bi asabihi min asfala, dari bawah. Wasalis ghusl yadain, yang ketiga rukun atau fardus daripada wudu adalah membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta dua sikut, wa ma alaihima, dan termasuk apa yang ada di dua tangan, ya kan? Maka lebihin sedikit termasuk apa? Ya termasuk bulu tangan, termasuk kutil. Kalau tangan ada kutilan 4-empatnya kena harus. Atau jarinya ada yang lebih 6, maka yang 6 pun harus kena. Kuku harus kena, bawah kuku harus, nah, makanya kukunya jangan panjang, apalagi panjang kotor hitam, wah itu harus dibersihkan dulu. Nah, harus kena, harus dibersihkan. Makanya makruh manjangin kuku, apalagi tangan kiri. Cebok gimana kalau panjang? Kan? Ya kan? Maka jangan dipanjangin. Panjang bolehlah sedikit. Yang mana dipanjangin? Yang kelingking. Kenapa yang kelingking yang dipanjangin? Karena kelingking bagian kodak-kodek. Kelingking jari yang paling kecil, yang masuk ke lubang hidung yang mana? Kelingking apa jempol? Nah, mungkin jempol lobeh. Makanya untuk mengait sesuatu di dalam hidung pakai kuku. Makanya boleh kukunya panjangin dikit. Buat masuk ke lubang kuping, ya kan kelingking yang masuk, jangan telunjuk kegedean. Nah, makanya untuk mengait di dalamnya ya harus pakai kuku dikit, ya kan? Tapi dikontrol, jangan ketika wudu jangan ada kotoran yang menghalangi air masuknya, karena sesuatu yang ada di tangan itu semuanya harus dibasuh. Warabi'u mas'u syai'in min basyarati ra'si. Ya, yang keempat,
ya membasuh sebagian kulit kepala au sya'rihi atau rambut bihaddihi di batasnya. Nah, jadi di tempat tumbuhnya. Jadi wajib membasuh kulit kepala. Atau satu rambut boleh, tapi sampai ke dasarnya. Artinya sampai ke dasarnya. Jadi sedikit saja. Yang penting kena kulit. Ya kan? Maka tidak sah kalau wudunya cuma membasuh rambutnya saja. Nah, rambutnya panjang sampai sini wudu. Ya nggak sah karena ini tidak sampai ke dasar kulit. Ya kan? Jadi harus sampai ke dasar kulit. Yang mana saja, yang penting sampai dasar kulitnya, ya. Orang ada wudu cuman begitu-gitu doang. Nah, dicepret-cepret, nah, itu belum tentu masuk ke kulitnya. Al-khamisu ghuslur rijlain, yaitu yang kelima membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki wasukuhuma. Nah, itu ya. Jadi membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Ya termasuk apapun yang ada di kaki. Ya termasuk kutilnya, daging lebihnya, rerombehannya. Ya, makanya kalau kakinya pecah-pecah, maka itu harus dimasukin air. Ya, karena itu harus dibasuh. Ya. Jadi harus dibasuh. Yang kakinya pecah-pecah, nah, atau ada lukanya, ya harus dimasukin air. Sesuatu yang kelihatan harus kena air, ya. Wasadisu at-tertib. Yang keenam, tertib. Tertib itu apa? Nah, berurutan. Nah, jadi tidak usah ngacak-ngacak. Ya. Dari muka langsung ke kaki. Kaki balik lagi ke tangan. Enggak sah. Tidak sah wudunya. Kalau to gotosa soha. Kalau wudunya sekarang bagaimana kalau dia nyelam? Jadi di kolam renang dia nyelam, blebek langsung kan. Dia niat wudu. Saya niat wudu tuh dia bangun, sah wudunya. Tanpa, ya kan kita wudu kira-kira berapa detik? Wudu ada 5 detik. Lebih 10 detik. Maka kita nyelam 10 detik. Nah, nyelam 10 detik kita niat tanpa bergerak nyelam aja. Nah, yang penting yakin tangan kena semua, tangan kiri kena, kaki kena, muka kena, rambut kena. Habis itu bangun, selesai. Ya kan? Tanpa menggosok-gosok. Ya, tanpa menggosok-gosok lagi, tanpa begini-gini lagi, ya selesai wudunya. Ketelan nggak apa-apa, kecuali bulan puasa batal. Ya kan? Atau di laut, ya kan, lagi berenang, wah mau johor bangun apa langsung sholat johor, ya sudah aja nyelam aja, blebek saya niat wudu tuh ada kecil, nggak usah nyelam aja langsung. Tapi ya kan air laut, tapi kan yang penting tangan yakin kena, muka kena, rambut semua kena, ya kan, sah wudunya, sah gitu ya. Gitu. Tidak apa-apa ya. Yang penting tadi prediksi kita wudu berapa detik, ya kan? Jadi jangan langsung nyilam, langsung nongol sah wudunya, enggak, belum, ya kan? Karena itu tidak sesuai dengan waktu, ya kan? Ya waktunya yang tercepat saja, cuman basuh muka, tangan, kaki, ya udah selesai. Watazibul mualah fil wudu, wajib terus meneruskan wudu bagi daimul hadas, bagi orang yang hadas. Jadi wudu itu kalau ketika basuh muka, orang yang beser nih, atau orang yang kentut mulu, maka wudunya itu harus nyambung. Habis muka langsung, jangan ngobrol dulu, jangan santai dulu, maka wajib terus, ya kan? Tapi kalau yang bagi orang yang normal, nah itu tidak wajib terus menerus. Misalkan bapak wudu muka, ngerokok dulu, santai aja ngerokok, nggak apa-apa, yang penting jangan batal.
Rokok sebatang selesai baru basuh tangan. Ya kan? Ah, rokok lagi aja. Ini ududung lama banget. Enggak ngapa-ngapa. Ya kan? Emang udah. Ya kan? Udah ulang ya. Atau dia di rumah wudu, baru basuh muka, air habis. Wah, mesinnya rusak. Ya, dia ke masjid aja jalan, nggak apa-apa. Di masjid dia terusin. Langsung tangan, nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa, sah wudunya. Atau bapak udah buru-buru nih, ada acara ke Bogor. Rumah, takut keburu kereta ketinggalan. Baru basuh muka, pergi aja udah. Naik kereta, nggak ngapa-ngapa. Sampai di Bogor stasiun, terusin lagi pakai tangan. Yang penting jangan batal. Tidak ngapa-ngapa. Ya kan? Tapi mitik banget, tapi ulangin lagi baik. Ya kan? Mengapa? Hati mitik banget aja diterusin ya. Ya artinya nggak ngapa-ngapa boleh. Ya boleh. Mungkin ini bagi orang yang krisis air. Ah sayang air lagi susah ya nggak apa-apa. Kalau air banyak ya lebih baik ulang, ya kan? Jadi tidak napa-napa ya. Kecuali orang yang daimul hadas, yang tadi dia tidak boleh. Jangan ditunda, tunda terus, ya terus. Langsungin, walaupun dia batal terus ya. Itu daimul wa istihabatun niat hukman ya. Jadi niatnya itu ketika membasuh muka itu hukumnya wajib. Makanya innamal a'malu niat ya, sama dengan halnya seperti ini Bang Rudi nih, ngasih makan kita, ngasih minum kita, niatnya buat siapa? Orang tua saya.